Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan aplikasi integrator BIOS Kemenkeu, BLU Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pelaporan data SDM atau sumber daya manusia. Di antaranya ada data tendik atau karyawan, ada data pendidik BPSDM, atau data pendidik vokasi. Baik, karena ini satu divisi, panduannya saya jadikan satu. Semoga bisa maksimal 10 menit ya untuk 3 poin ini. Baik, kita akan coba mengawalinya dari peraturannya ya. Peraturannya adalah data yang dikirim merupakan data posisi pada saat tanggal berkenaan. Perhatikan di sini, data ini seperti data saldo pada keuangan. Jadi ini adalah posisi data update pada saat itu. Ada berapa datanya? Ya. Kemudian data di sini ditambahkan peraturan data dikirim setiap awal tahun, lalu dilakukan updating data setiap semester, bulan April dan bulan Oktober. Di literatur lain dikatakan bahwasanya data untuk tendik dan juga pendidik itu hanya dilaporkan di bulan April dan Oktober, atau memang real setiap semester dilaporkannya. Setiap masuk ke pertengahan semester ini dilaporkan. Karena mungkin kalau awal semester masih ada beberapa perubahan data, masih ada penyesuaian, maka pelaporannya memang ideal sekali kalau dilaksanakan di April dan juga Oktober untuk data pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, itu Bapak Ibu ya patokannya. Karena pelaporannya per semester, maka bisa dilihat di sini datanya Juni, Mei, April itu datanya masih aktif semua, bisa diedit semua. Karena periodiknya adalah semester. Tapi nanti saya harapkan untuk data real itu tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Bukan setiap bulan di entry, ini kan data uji coba saja. Nanti kalau data production harapannya rapi ya. Hanya dilaporkan ketika atau paling tidak gini, meskipun pelaporannya tidak pas bulan April ya, tidak pas bulan April dan Oktober, paling tidak nanti tertanggalnya itu diatur Bapak Ibu. Jadi tertanggalnya sesuai dengan bulan April dan bulan Oktober. Syukur-syukur kalau rapi ya, kalau rapi benar-benar tidak ada celah. Data ini real dimasukkan di bulan April, tanggal transaksinya pun diisi di bulan April. Karena aplikasi itu biasanya punya log Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu settingnya di sini entry bulan April, kalau kenyataannya ternyata entry-nya sebenarnya adalah Agustus, maka aplikasi BIOS Kemenkeu juga akan punya histori sendiri. Oh, datanya baru dikirim Agustus tuh, meskipun tertanggalnya April. Makanya sebisa mungkin serapi mungkin Bapak Ibu ya untuk peraturan. Kita kembali ke peraturan di sini, perhatikan di bulan Maret dan Januari ini sudah nonaktif, nggak bisa diedit, nggak bisa di-delete. Kenapa? Karena ini sudah lebih dari 6 bulan dari tanggal hari ini saya akses sistem. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Kalau harian kan tadi dibatasin 3 hari tuh. Kalau yang keuangan, kalau yang SDM di sini dibatasinya adalah 1 semester. Baik, saya akan coba entry di bulan April ya. Ini yang tadi saya bicarakan. Meskipun ini mungkin saya buatnya sudah September awal gitu ya. Tapi kita coba skenario adalah kita entry data di bulan April. Kita kasih unitnya misalkan jurusan kebidanan ya. PNS-nya ada 20 misalkan. Kemudian non PNS-nya saya kasih 20, P3K-nya kosong gitu ya. Saya simpan seperti ini. Oke, muncul di bawah ya. Ingat parameternya adalah tanggal dan jurusan. Jadi kalau misalkan saya entry lagi data dengan tanggal dan jurusan yang sama ya. Saya entry data April. Saya kasih jurusan kebidanan juga. Kemudian di sini saya update. Perhatikan di sini datanya 20 ya. Saya isi yang PNS, saya isi 100. Kita simpan. Maka dia tidak entry data baru Bapak Ibu. Dia akan update data yang sudah ada. Kenapa? Karena parameternya ketemu. Lah kalau parameternya beda, misalkan di sini saya isi sama tanggal 30 April ya. Tapi saya kasih di sini parameternya keperawatan misalkan.
Kan beda tuh parameternya, ya kan? Saya kasih di sini seperti ini. Nah, tentu dia akan ada entry data baru di sini. Kebedaannya geser, ada data baru namanya keperawatan dan jumlah sekian. Ini tetap bisa kita kirim Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita kirim datanya ke BIOS, ya, seperti ini, maka datanya akan terupdate. Ini sudah terkirim yang 30 April, dua-duanya sudah, ya. Kalau kita cek di BIOS-nya real, ya, nah seperti ini. Ini tetap yang tampil di atas Juli ya, tetap yang paling baru. Kita kalau cari yang April ya di bawah ya. Ini nah tadi kita ya entry di dua kali tuh. Kita entry dua row data, yakni keperawatan dan jurusan kebidanan dengan nominal atau angka yang sekian. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi perlu diingat untuk yang bagian sumber daya manusia atau kepegawaian, entry-nya adalah setiap semester tepatnya di bulan April dan bulan Oktober sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Nanti sistem akan mengingatkan ketika sudah masuk gitu ya. Sudah katakanlah misalkan sudah Maret gitu. Nanti sistem akan kasih warning di dashboard yang segera untuk mau dilaporkan apa. Ya, data-data yang yang harus segera dilaporkan apa. Itu Bapak kira-kira ya. Baik, kira-kira itu untuk data tenaga kependidikan. Bagaimana dengan data pendidik? Kita langsung ke sini yang vokasi ya. Karena BPSDM ini lebih ke lembaga diklat. Jadi saya tidak tahu apakah di Poltekkes ini nanti akan dipakai ya. Akan tapi secara parameter saya kasih tahu parameternya aja. Kalau di sini parameternya adalah tentu tanggal, jenis diklat, dan jenis sertifikasi. Ini yang jadi parameter nanti. Kayak tadi kan parameternya unit sama tanggal transaksi. Ini parameternya 3. Yang lainnya ini angka jumlah-jumlahnya, jadi bukan parameternya. Dan kita akan coba langsung yang vokasi saja. Aturannya sama, ya. Ini tenaga pendidik sama. Merupakan posisi data pada saat tanggal berkenaan. Jadi adalah update data terbaru pada saat itu berapa. Ya. Periodiknya adalah pada bulan April dan juga Oktober. Sama persis. Yang berbeda adalah parameter dan juga angkanya. Kalau tadi global yang tendik bahkan bisa kita isi. Kalau tadi kan saya mengisikannya per jurusan ya. Bahkan di sini saya belum menemukan peraturan yang mengharuskan dia ngisi per jurusan. Kita bisa ngisi langsung satu politeknik gitu ya. Langsung ininya Poltekkes Denpasar gitu. Bisa jadi karena saya belum menemukan peraturan itu. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu menemukan peraturan yang spesifik terkait ini, boleh Bapak Ibu ikutin ya. Kalau ini nanti spesifik karena dosen, jadi harus per prodi. Parameternya lebih banyak ya. Kalau kita coba entry di sini, kita coba entry misalkan di bulan sama ya, kita coba April ya. April, Juninya tentu Poltekkes Denpasar. Jurusannya kebidanan, misalkan prodinya D3 kebidanan. Karena memang home base dosen itu kan prodi ya, bukan jurusan. Nah, yang menjadi catatan Bapak Ibu saat ini adalah perhatikan penulisan unit yang menjadi parameter. Besar kecilnya perhatikan, kata-katanya perhatikan biar tidak terjadi kerancuan data ya. Harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten nanti dianggap data yang berbeda padahal sama-sama kebidanan misalkan. Satunya kebidanan pakai spasi, satunya kebidanan kebanyakan n, n-nya double misalkan. Itu nanti akan rancu sistemnya ya. Oke, ada banyak sekali isian Bapak Ibu. Mulai dari ini pelaporannya per itu ya, per jabatan fungsional atau jabatan akademiknya. Selain di sini ada asisten ahli. Ada berapa tuh asisten ahli yang non PNS. Ada lagi asisten ahli yang PNS. Nanti ada tenaga pengajar non PNS dan PNS. Kemudian ada instruktur ya, PNS dan non PNS. Ada tenaga yang terkualifikasi pengalaman sebagai praktisi, ada terkualifikasi prestasi internasional, ada terkualifikasi memiliki sertifikat kompetensi profesi, ada. Nah, bagaimana kemudian
ketika data itu double gitu ya. Sepanjang pengalaman saya mengisi data, mohon maaf kalau saya salah ya, akan tapi saya sampaikan sepanjang saya pengalaman pengisian data, misalkan ya, misalkan di sini ada yang namanya lektor ya. Misalkan lektornya ada 30 ya. Sedangkan di sini di poin terkualifikasi berprestasi internasional, lektornya juga berprestasi internasional. Maka laporkan kembali di sini. Misalkan ada 10 lektor itu terkualifikasi prestasi internasional. Kemudian ditambah lagi ada 5 profesor, misalkan profesornya 10. 5 diantaranya terkualifikasi berprestasi internasional. Maka ketika kita mengisikan angka 15 di sini, ini tidak mengurangi angka 30 dan 10 yang ada di sini. Karena ini jumlah sesuai dengan kolom ya, sesuai dengan label yang diminta. Jadi jangan kemudian ini ada lektor 30, yang 15 masuk kolom sini. Berarti yang di sini kurangin 15. Yang kolom lektor enggak juga, ini tetap 30. Ini selama pengalaman saya mengisi data. Barangkali nanti kalau ada peraturan yang saya lewatkan, mungkin peraturan yang sudah jelas yang Bapak Ibu lebih mengerti, Bapak Ibu boleh menghiraukan instruksi saya yang ini. Itu Bapak Ibu ya pengisiannya ya. Baik. Oke, berhasil. Ini masuk di April. Kita bisa sinkron datanya. Baik, data sudah tersinkron dengan baik dan sudah terlihat di BIOS Kemenkeu di sini ya. Ini bisa dilihat detailnya sih. Nah, detailnya ke sini juga di depan. Kelihatan. Oke. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan 12 menit ya karena kita bahas 2 menu sekaligus yang punya kolom yang berbeda dan cara pengisian yang berbeda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.